Kepada jemaah mungkin bisa merapat ke depan karena kajian akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan untuk menghadiri acara kajian inspirasi pada sore hari ini. Kemudian salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan besar kita, Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan insya Allah yang beliau yang akan kita minta syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik, kami aturkan terima kasih kepada jemaah semua yang telah berkenan hadir untuk mengikuti kajian inspirasi pada sore hari ini. Adapun kajian pada sore hari ini insya Allah bertemakan kamu mau minta mahar apa. Jadi teman-teman, khususnya pada teman-teman yang akhwat nih, pengen minta mahar berapa nih untuk calon istri. Nah, katanya mahar itu dimudahkan, tapi bukan berarti murahan ya teman-teman. Jadi apa saja nih syarat-syarat mahar itu dalam Islam.
Nah, insya Allah nanti sebelum kita salah langkah mencari informasi yang terlalu detail tentang apa itu ta'aruf dan lain sebagainya, mungkin kita nanti akan membahas terlebih dahulu tentang mahar yang insya Allah akan diusir oleh Ustaz Hanif Baby. Beliau pengajar Ponpes Al-Ukhuwah. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama marilah kita buka acara kajian inspirasi pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Riki Firjianto, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada akun Riki yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaannya ayat suci Al-Quran dapat menambah keberkahan pada kajian kita di sore hari ini. Baik jamaah sekalian, untuk tema kajian kita pada sore hari ini, yakni kita melanjutkan kajian fikih nikah dengan tema kamu mau minta mahar apa, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Hanif bin Setiawan. Baik, kepada Ustadz Hanif bin Setiawan, kepadanya kami persilakan. Mungkin untuk jamaah Iwan yang di belakang bisa merapat ke depan, Mas, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah, akhi ukhti rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita tidak lupa marilah senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari yang cerah ini, yang biasanya kemarin itu sering mendung, namun alhamdulillah sore hari ini cuacanya sangat cerah. Insya Allah secerah hati kita. Jangan sampai hati kita mungkin terasa mendung karena merasakan kesedihan maupun dirundung oleh duka. Namun sebagai seorang muslim dan muslimah, kita harus semangat di dalam menatap masa depan. Apalagi kita seorang syabab, seorang pemuda yang memiliki usia keemasan dan harus memiliki kekuatan di dalam mengemban amanah sebagai seorang khalifah, sebagai seorang hamba Allah, untuk memakmurkan bumi Allah ini dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan fikih nikah. Nikah yang merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, ibadah yang bisa kita katakan ibadah seumur hidup,
ibadah sampai maut memisahkan antara suami istri. Kalau kemarin kan kita dengar berita apa? Seorang sepasang suami istri meninggal bareng ya Mas ya. Apakah seperti itu cinta sehidup semati? Tidak ya, nggak harus mati bareng. Sebuah pelajaran yang harus kita pahami bersama bahwasannya menikah itu membutuhkan ilmu dan bekal yang tidak sedikit. Karena kita akan mengarungi bahtera samudra rumah tangga yang sangat luas, yang sangat dalam, yang mana apabila kita tidak punya ilmu dan tidak punya bekal, kita khawatir bisa tenggelam. Dan alhamdulillah kita sore hari ini telah sampai pada pembahasan fikih nikah yang keberapa? Yang ketiga ya Mas ya, yang ketiga. Yang sebelumnya pada fikih nikah pertama telah kita jelaskan tentang motivasi untuk belajar fikih nikah. Ilmu sebelum berkata dan berbuat, ilmu sebelum amal. Kita belajar fikih nikah karena kita ingin menjalani proses-proses menuju pernikahan sesuai dengan syariat. Kalau prosesnya sudah syar'i, maka insya Allah pernikahannya akan diberkahi. Berbeda kalau baru proses saja sudah banyak melanggar syariat, maka alangkah jauhnya pernikahan tersebut dari keberkahan. Sehingga proses syar'i inilah sebuah usaha untuk meraih bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemarin telah kita jelaskan keutamaan menikah ya, motivasi menikah, yang mana menikah itu membuat seseorang lebih tenang, lebih tentram, menghilangkan kegelisahan, kegalauan. Hati semakin tenang dengan keberadaan pasangan, dengan keberadaan sang buah hati. Bahkan menikah itu akan membuka pintu-pintu rezeki yang banyak. Sehingga janganlah khawatir. Orang yang menikah karena dalam rangka menjaga kehormatan, maka pasti akan Allah tolong. Karena menikah adalah usaha untuk menjaga pandangan dan kehormatan. Bahkan itu termasuk usaha untuk menyempurnakan separuh agama. Setelah kita berbicara tentang keutamaan menikah, anjuran menikah, tidak menunda-nunda juga jika sudah siap, ya. Maka kemarin kita jelaskan pula kiat bagaimana memilih pasangan hidup, kriterianya yang seperti apa. Kemarin kita jelaskan yang inti kesimpulannya adalah di antara pertimbangan memilih pasangan adalah harta, kemudian nasab atau kedudukan, dan yang ketiga adalah ketampanan atau kecantikan, dan berbagai pertimbangan yang lain dari sisi tanggung jawab, dari segi penyayang, dari segi ya subur, kemudian pertimbangan yang lain. Namun yang inti yang tidak boleh tidak ada adalah ad-din wal khuluq. Ya. Pertimbangan-pertimbangan lainnya mungkin bisa kita toleransi, nggak ada nggak apa-apa. Karena nggak mungkin ya, dalam artian susah yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Yang penting yang harus ada adalah agama, akhlak, dan kecocokan. Yang penting kalau calonnya sang ikhwan atau sang akhwat itu agamanya dan akhlaknya bagus, dan ketika ta'aruf, ketika naudhar sudah cocok,
maka bismillah maju. Karena kita pun dalam menentukan kriteria itu juga apa? Juga melihat diri kita. Siapa diri kita? Yang kita sendiri menyadari banyak kekurangannya. Istilahnya kan bercermin dahulu sebelum menentukan kriteria. Pada kesempatan kali ini urut-urutannya ya Mas, ya Mbak ya. Setelah kita belajar motivasi keutamaan menikah, terus bagaimana kriteria kiat memilih pasangan, sudah punya kriteria nih yang dicari ini. Mungkin Mas nyarinya apa? Nyarinya yang jilbabnya besar, kriterianya yang mungkin ya. Contoh saja, sudah punya kriteria. Mungkin ada lain kriteria, saya kalau carinya Ustadz yang lebih tua 2 tahun atau yang lebih muda. Setelah kita memiliki kriteria mana yang kita harapkan, maka proses berikutnya adalah ta'aruf. Apa Mas? Ta'aruf. Dan ketika ta'aruf itu ada proses yang namanya adalah nadhar. Apa nadhar? Melihat. Jadi urutannya apa? Ta'aruf, nadhar, baru apa? Khitbah atau melamar. Nah, ketika sudah menghitbah, baru di sini sebelum akad, ini ditanya Mbak pengen maharnya apa? Gitu ya. Jadi sebelum kita bahas mahar, ya, maka kita perlu membahas ta'aruf, nadhar, khitbah, baru mahar. Setelah mahar apa Mas? Yang ditunggu-tunggu apa? Akad, ijab, qabul, gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa selesai, nggak tahu ya. Nanti kalau nggak selesai nggak apa-apa ya. Khitbah dan maharnya untuk apa? Pertemuan berikutnya. Karena kita usahakan belajar fikih nikah ini apa? Runtut, gitu ya, tertib, urut, sehingga kita bisa punya istilahnya pemikiran yang sistematis, yang urut. Sehingga sebelum membahas tentang mahar, di sana ada ta'aruf, saling mengenal, khitbah, melamar, nadhar atau nadhar dulu melihat calon pasangan, kemudian khitbah dan mahar. Kita belajar fikih ta'aruf Mbak, supaya kita tidak salah dalam melangkah, supaya tidak salah dalam ta'aruf. Ta'aruf itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa al-aslu lughatul Arabiyyah. Asalnya adalah bahasa Arab. Dari fi'il madhi ta'arafa yata'arafu ta'arufan. Ini teman-teman, mas-mas, mbak-mbak yang sudah belajar nahwu sharaf insyaallah tahu fi'il madhi ta'arafa yata'arafu ta'arufan. Yang mana fi'il wazannya tafa'ala, yang ikut wazan atau timbangan tafa'ala, itu maknanya adalah saling. Seperti taqatala, maknanya saling berperang. Ada lagi apa? Tadarosa, saling belajar. Tanadhara, saling melihat, saling berdiskusi. Nah, di sini ada ta'arafa yang artinya secara lughah, secara bahasa adalah saling mengenal. Dan kata ta'aruf ini ternyata ada dalam Al-Quran. Siapa yang tahu? Surat berapa, ayat berapa Mbak? Yang di situ disebutkan kata ta'aruf. Surat berapa Mas? Ya, surat yang dulu ketika SMP atau SMA sering kita bahas.
Maksudnya ketika dengan bapak guru, ya, dengan bapak guru agama, ya. Surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 13. Hati-hati, kadang ayat ini sering digunakan sebagian yang pura-pura ikhwan untuk modus, ya, modus ta'aruf. Nanti ya biasanya dijadikan apa? Ya, modus. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, Ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, lalu kami jadikan kalian syu'uba, berbangsa-bangsa. Ada bangsa Asia, bangsa Eropa, bangsa Amerika, bangsa Afrika. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Apa tujuannya? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Agar kalian saling mengenal. Sehingga diambil dari makna bahasa di atas seperti dalam ayat tadi, maka ta'aruf antara laki-laki dan wanita yang hendak menikah itu berarti adalah saling mengenal sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Lita'arafu. Namun ada sebagian ikhwah atau orang yang di situ melakukan unsur modus. Ada ikhwah yang DM akhwat, pertama kali membawakan mungkin ayat ini. Terus mengatakan, Mbak, ayatnya Masya Allah, ayat ini ya, di dalamnya ada perintah untuk lita'arafu, agar saling mengenal. Akhirnya kenalan yuk. Nah, kalau gitu gimana, Mbak? Ada ikhwan yang nggak dikenal DM terus ngajak kenalan. Kira-kira kita digubris nggak, atau langsung kita blokir? Ya. Yang di sana tentunya kita paham bagaimana modus-modus yang ada. Awalnya like to like, terus nanti komentar. Ya, ketika nge-like, komentar, nanti akhirnya berani DM. Ya. Inilah definisi ta'aruf secara bahasa. Dan kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang sudah ngaji harus bisa membedakan antara ta'aruf dan pacaran. Karena seseorang kalau tidak ngaji terkadang kurang bisa membedakan antara ta'aruf dan pacaran. Bagaimana ta'aruf yang syar'i, bagaimana ta'aruf yang tidak syar'i alias pacaran. Yang mana di sana ada beberapa perbedaannya. Kalau ta'aruf syar'i tentunya ini yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk saling mengenal dulu sebelum menuju pada jenjang pernikahan. Berbeda dengan pacaran yang lebih mengarah kepada kenikmatan sesaat, zina dan maksiat. Buktinya Mbak, Mas, banyak orang-orang yang berniat ta'aruf, namun ternyata praktek yang mereka lakukan itu mengarah pada pacaran. Sehingga apa perbedaannya? Kita semua insya Allah sudah tahu ya. Kalau ta'aruf itu adalah usaha mengenal siapa calon pasangan hidup kita.
dengan harapan jika nanti proses ta'arufnya ada kecocokan antara keduanya, maka bisa berlanjut ke jenjang pernikahan. Beda kalau pacaran tujuannya adalah mengenal calon pacar, baik laki-laki atau perempuan, dengan harapan nanti kalau cocok ya pacaran terus itu. Jadi nggak ada niatan untuk menikah kalau pacaran itu. Ya. Ini dinilai dari tujuan. Jadi kalau ta'aruf itu serius mbak, tujuannya serius, ingin menghalalkan. Beda kalau pacaran itu nggak serius, cuma main-main. Sebagaimana di sana banyak orang yang main-main, ya pacaran sebentar putus, ngambek-ngambekan akhirnya putus, nyambung lagi putus lagi, ganti lagi pacar. Demikian pula kalau ditinjau dari proses, mbak, mas, ta'aruf itu biasanya dilakukan dengan mungkin lebih tersembunyi. Dilakukan didasari kesadaran diri tanpa dipengaruhi orang-orang lain. Ya. Maka ta'aruf ini kalau kita sedang ta'aruf nanti ya dengan lawan jenis, nggak mungkin dipublikasikan, update status di sosial. Sedang ta'aruf dengan akhwat ini itu ya. Wah ini berarti kalau ini kan bahaya. Nanti ada teman lihat, waduh. Ini harus kita tikung gitu ya. Harus kita tikung. Harus sembunyi gitu ya. Ya nggak harus sembunyi, maksudnya ya tidak seperti pacaran. Kalau pacaran kan dilakukan secara ya terang-terangan, kadang update status di medsos ya, yang menunjukkan bahwasanya ia punya hubungan spesial dengan akhwat tersebut. Ini dari segi prosesnya. Demikian pula dilihat dari dari pertemuan. Kalau ta'aruf itu biasanya bertemunya di mana, Mas? Di kafe atau di mana? Kalau ta'aruf biasanya dilakukan pertemuan dengan adab, dengan bertamu, dengan mengetuk pintu ayah sang akhwat. Bertemunya itu tidak dengan cara jalan berdua, ta'aruf hanya berdua gitu, ya. Karena ta'aruf yang syar'i itu memerlukan pihak ketiga untuk mendampingi prosesnya, sehingga kalau ada pihak ketiga ini menutup celah setan yang nanti bisa merusak di dalamnya. Maka ada istilah perantara. Ya. Selama nanti bertemu bisa saling saling tanya bagaimana ya kondisi, bagaimana nanti harapan ke depan. Berbeda dengan pacaran yang itu biasanya dilakukan hanya berdua. Tidak ada pihak ketiga, tidak ada yang mendampingi. Begitu pula tempatnya pun terserah ya, ketemuan di mana. Sehingga jika ada lawan jenis yang ngajak ketemuan, yuk ta'aruf yuk, tapi cuma berdua, maka hati-hati. Ini bukan ta'aruf yang syar'i. Ya, ini tidak gentle. Ya. Kalau seandainya dia berani, tentunya langsung mendatangi rumah orang tua sang akhwat ya. Demikian pula Mas, Mbak, kalau dilihat dari jangka waktu. Jadi nanti kalau kita melakukan prinsip ta'aruf lebih cepat, lebih baik. Nggak usah lama-lama. Ya. Jika dari kedua belah pihak itu sudah ada kecocokan, tidak ada keraguan, sudah mantap, ya sudah bismillah menuju jenjang pernikahan. Tapi ketika proses ta'aruf kok ini kira-kira susah ketemu, ini kayaknya susah ketemu dan susah untuk dilanjutkan, maka jangan biarkan mas akhwat itu menggantung tanpa kepastian. Ya.
Atau Mbak, jangan apa? Jangan memberikan harapan apa namanya? Harapan palsu ya, harapan semu kepada si ikhwan. Karena saya pernah diceritai oleh beberapa ikhwan gitu ya. Dia setia menunggu si akhwat gitu ya. Dia pengen melamar tapi si akhwat nggak menjawab. Ditunggu beberapa bulan, 6 bulan. 6 bulan keluar jawaban. Afan, saya masih mau kuliah S2 gitu ya. Itu jawaban yang diplomatis itu ya Mas ya. Jadi kita pun juga harus paham jawaban diplomatis, jawaban yang di situ ya lebih untuk tidak menyakiti hati gitu. Jadi ya harus terkadang ini problematika ta'aruf antara ikhwan dan akhwat itu terlalu lama ya, sehingga nggak ada kejelasan, mengambang, menggantung. Berbeda dengan pacaran. Kalau pacaran itu bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin ada yang pacaran Mas 8 tahun. Pacaran 8 tahun, ternyata cuma jagain jodoh orang. Ada nggak? Ada. Kasihan nggak ini pacaran 8 tahun? Ya nggak? Kasihannya karena mungkin banyak dosanya itu. Ternyata dia jagain jodoh orang, dia hadir di pernikahan, tapi dia sebagai tamu undangan itu ya. Para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga prinsip kita Mas, Mbak, kalau ada yang ngajak ta'aruf, kita tekankan dulu, ini serius atau main-main. Ya. Antum dah siap atau belum? Ya. Karena tanda keseriusan dalam ta'aruf berarti itu siap untuk menikah. Siap baik dari segi ilmu, dari segi mental, dari segi izin restu kedua orang tua. Ya. Berbeda dengan pacaran yang itu hanya main-main. Ya mengatakan ta'aruf padahal dia nggak ada niatan menikah dalam waktu dekat, tidak komitmen, nggak ada kejelasan kapan nikahnya ya. Ini yang sebagian pemuda istilahkan dengan jalanin aja dulu ya. Dan juga perbedaan yang bisa kita lihat antara ta'aruf dan pacaran. Kalau ta'aruf itu Mas, Mbak, ya, tidak ada namanya ungkapan rasa cinta atau sayang di awal-awal ta'aruf ini, sebelum akad. Ya. Karena cinta pada ta'aruf nanti dibangun setelah akad nikah. Sehingga jika sewaktu-waktu ta'arufnya gagal, maka tidak ada kekecewaan yang timbul dari kedua belah pihak. Yang penting Mas, Mbak, harus kita tanamkan dalam hati kita niat dan mental beriman kepada takdir, yakin yang terbaik adalah keputusan Allah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Sehingga ketika kita nantinya proses ta'aruf kemudian gagal, ta'aruf lagi gagal, maka kita jangan bersedih. Istilahnya apa? Gagal move on-nya. Yang biasanya Mas, Mbak, ini biasanya mungkin mbak-mbak yang mungkin lebih merasakan ketika ada ikhwan yang datang, kemudian ta'aruf, kemudian nadhar, proses ya, kemudian ternyata ikhwannya nggak jadi, nggak masalah. Berarti dia adalah ya jawaban dari doa istikharah kita. Berarti dia bukan yang terbaik. Kemudian datang lagi ikhwan, ya kemudian apa? Kemudian ternyata setelah proses nadhar ta'aruf kemudian mundur lagi,
Demikian pula ikhwah itu jangan putus asa, jangan terlalu bersedih ketika istilahnya apa? Lamarannya ditolak. Ya. Di sana masih banyak apa, Mas? Masih banyak akhwat ya. Ya. Jadi apa? Ketika menjalani proses itu harus siap mental, siap imannya kepada takdir. Dan kita yakin itulah jawaban dari istikharah kita. Yang mana inti dari doa istikharah bahwasanya kita memohon kepada Allah, ya Allah, jika si fulan atau si fulana itu adalah baik bagi duniaku, agamaku, akhiratku, maka dekatkanlah. Namun apabila si fulan atau fulana itu buruk, tidak baik bagi dunia, agama, akhiratku, maka jauhkanlah. Isi doanya sudah apa? Jauhkanlah. Nah akhirnya ada yang mundur, gak jadi, ya jangan marah. Kita sudah berdoa, maka jauhkanlah ya Allah. Fasrifu anni wasrifni anhu, jauhkanlah dia dariku dan jauhkanlah diriku darinya. Ini isi doa istikharah kita sendiri ya. Maka intinya Mbak, kaifa tariqatu ta'aruf asy-syar'i, bagaimana cara ta'aruf yang syar'i, yang sesuai dengan syariat. Yang inti dari ta'aruf Mas, Mbak, bagaimana usaha kita menggali data calon pasangan, bagaimana cara menggali informasi tanpa melanggar aturan syariat atau adat masyarakat. Sehingga ada beberapa catatan yang harus diperhatikan ketika ta'aruf. Yang intinya adalah sebelum terjadi akad nikah, ya, maka apa? Maka statusnya adalah orang lain. Selama belum akad, ini belum siapa-siapa. Kan di masyarakat kita ya Mas ya, kalau sudah lamaran seolah-olah sudah kayak suami istri, kemana-mana bareng, kemana-mana diantar. Ini adalah sebuah kesalahan, dianggap biasa, ya. Sehingga apa? Sama sekali tidak ada hubungan kemahroman, sehingga ada aturan bagaimana antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh saling apa, istilahnya berkholwat, ya. Karena Nabi SAW telah mengingatkan, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana salisuhuma. Ini yang harus kita ingat agar kita tidak bermudah-mudahan berdua-duaan dengan lawan jenis tanpa mahram. Karena Nabi mengingatkan, janganlah kalian berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahram, fa inna syaitana salisuhuma. Karena syaitan adalah yang ketiga. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Kira-kira setan ini menjadi pihak ketiga, apakah maknanya setan ingin merebut calon pasangan Anda? Enggak ya? Maknanya apa Mas? Maknanya adalah setan ingin menjerumuskan manusia ke dalam maksiat yang lebih parah. Jadi ketika ta'aruf ini jaga adab dan jaga jarak. Ya, jaga adab dan jaga jarak. Terus yang harus diperhatikan yang kedua, ketika ingin ta'aruf, jadi tidak istilahnya bermudah-mudahan
saya ta'aruf dengan si fulan ya. Yang harus diperhatikan yang kedua adalah luruskan niat. Bahwa kita ta'aruf betul-betul karena ada iktikad baik, niat yang baik, yaitu ingin menikah. Jangan sampai seseorang itu ta'aruf karena ingin koleksi kenalan atau ingin sekedar cicip-cicip istilahnya. Jadi ada gelagat tidak serius. Jangan sampai hanya membuka peluang atau memberi harapan palsu kepada orang lain. Jadi Mas, Mbak, kita itu istilahnya bermudah-mudah dalam nge-share biodata kita. Sehingga biodata terkadang sebagian ikhwah dan akhwat itu biodatanya kemana-mana itu. Kan tentunya gimana ya, nggak enak ya biodata kok sampai ke sana itu ya. Jadi ketika tukar biodata itu ya harus amanah gitu ya, jangan disebar-sebar ya. Karena kalau nggak ada iktikad baik, niat baik, maka ini termasuk sikap mempermainkan orang lain dan termasuk kezaliman ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan beriman ya, tidak sempurna iman kalian sampai mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan untuk diri sendiri. Maksudnya kalau nggak suka dipermainkan, jangan mempermainkan orang lain. Kalau bahasa Jawanya, nek rasa seneng dijiwit, rasa jiwit gitu ya Mas ya. Ini Mbak, Mas, ketika kita ta'aruf, bismillah, iktikad niat yang baik untuk menikah. Kemudian setelah punya niat dan iktikad yang baik, menggali data pribadi bisa dengan cara tukar biodata. Dan di sini pun kita harus cerdas, Mbak, Mas, harus bijaksana ketika menulis, menjelaskan isi biodata, mana yang perlu dijelaskan, mana yang tidak perlu dijelaskan. Ini harus apa? Harus bijaksana. Oh ini nggak perlu ya nggak usah. Ini kayaknya perlu ditulis. Ya. Jadi masing-masing bisa saling menceritakan biografi secara tertulis, sehingga nanti ketika nador, ketika bertemu langsung itu apa? Ya sudah ada mukadimah, sudah tahu, ya sudah ada pendahuluan. Sehingga mungkin tidak terlalu banyak yang ditanyakan ya. Beda kalau nggak diawali dengan tukar biodata. Karena ada sebagian ikhwan itu semangat nador Mas. Ini belum apa-apa, belum istilahnya belum tukar biodata. Yang penting nador dulu, nador. Akhirnya dia dijuluki Abu Nador. Abu Nador ya, tahu ya Abu Nador ya. Seneng nador tapi nggak jadi nikah. Karena hakikatnya kaidahnya adalah tulisan itu mewakili lisan ya, meskipun tidak semuanya itu harus dibuka. Nah tentunya mbak-mbak, mas-mas, itu sudah tahu apa saja yang perlu ditulis dalam biodata. Ada bagian yang harus jelas, harus terang, terutama data yang diperlukan untuk kelangsungan rumah tangga, kelangsungan keluarga. Dan ada data yang tidak harus diketahui oleh orang lain. Ya. Dan mungkin ada pertanyaan, Ustadz, kalau data pribadi itu
mungkin kurang objektif Ustaz. Bisa jadi dia ada yang ditambah-tambahi. Kadang kan ada apa? Karakter positif, ya bla 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 diceritakan. Karakter negatif itu ya diceritakan. Ya. Maka kita agar objektif, Mas Mbak, dalam masa-masa ta'aruf itu perlu apa? Menggali informasi dari pihak ketiga yang objektif, yang terpercaya. Biasanya apa? Teman dekatnya, atau gurunya, atau ustadznya. Ya. Berbeda kalau kita mencari biodata, informasi ya, informasi dari keluarga. Si akhwat contohnya. Kita tanya bapaknya, Pak, gimana putri bapak? Bu, gimana putri ibu? Yang namanya anak sendiri ya Mas ya. Yang diceritakan yang baik-baik kan gitu. Atau mungkin kita tanya kakaknya atau adiknya, ya biasanya baik-baik yang diceritakan. Ya kita perlu info dari keluarga calon ya di sini. Namun juga apa? Perlu informasi yang di situ objektif, menjelaskan apa adanya. Mungkin dia memiliki beberapa teman, kita tanya teman si A, temannya yang B, temannya yang C, gak masalah. Karena namanya nikah itu bukan main-main. Jangan sampai kita itu kurang maksimal dalam ta'aruf sehingga nanti ketika pernikahan menyesal. Ketika sudah menikah apa? Menyesal. Karena apa? Kurang hati-hati, kurang maksimal dalam ta'aruf. Nah nanti setelah ta'aruf, Mas, Mbak, setelah tukar biografi, biodata itu apa? Saling cocok, ada kecenderungan, maka bisa dilanjutkan dengan apa? Dengan nadhar. Jadi apa? Bisa dilanjutkan dengan nadhar. Namun sebelum kita membahas tentang nadhar, ada permasalahan penting yang perlu kita bahas, yaitu apa Mas, Mbak? Apa saja yang perlu ditanyakan ketika ta'aruf? Mungkin terkadang mas-mas, mbak-mbak ketika ta'aruf itu bingung mau apa? Mau apa yang ditanyakan? Atau mungkin pertanyaannya kurang penting, atau mungkin pertanyaannya terlalu sensitif gitu ya. Jadi harus bijak mana yang perlu ditanyakan ketika ta'aruf. Seperti permasalahan apakah perlu menceritakan tentang aib, tentang kekurangan? Ini yang biasanya rawan. Perlu nggak menceritakan masa lalu yang kelam, atau ada aib, ada penyakit? Nanti insya Allah kita bahas. Karena setiap orang itu pasti punya aib. Karena tak ada gading yang tak retak. Itulah pepatah yang mungkin paling kita jadikan, ya paling layak untuk kita jadikan prinsip ketika hendak menentukan pasangan. Ya, tak ada gading yang tak retak, nggak ada yang sempurna. Ya. Karena apa Mbak? Ini ya, tak ada gading yang tak retak. Ini prinsip kita sebelum apa? Sebelum menentukan pasangan. Karena bisa jadi terkadang kita Mbak, Mas, itu terkadang kita bersikukuh mempertahankan prinsip idealisme. Istilahnya apa Mas? Perfeksionis ya. Yang justru perfeksionis ini justru memperpanjang usia bujang. Ya nikah. Bahkan menjadikan seseorang telat nikah. Ya. Di sisi lain ada pasangan
yang menikah itu Masya Allah melalui proses ta'aruf yang mudah, yang sangat singkat, ya. Ada yang nikah itu dengan proses mungkin data ta'aruf yang ya cukup gitu ya. Karena kalau tidak maksimal dalam proses ini, dalam ta'aruf ini, nanti khawatirnya setelah layar berkembang, nanti masing-masing akhirnya saling mengenal karakter masing-masing, mulailah muncul permasalahan-permasalahan. Bahkan ada yang merasa tertipu dengan apa pasangannya. Mungkin kita dapati ada suami yang mengembalikan istrinya kepada orang tua karena mungkin merasa ada aib yang di situ menjadikan apa? Ya, gagal pernikahan tersebut. Maka kita harus tahu batasan aib dalam dalam ta'aruf, mana yang perlu diceritakan dan mana yang harus disembunyikan. Ya. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid pernah menjelaskan bahwasanya batasan aib dalam pernikahan yang wajib disampaikan dalam proses ta'aruf adalah segala keadaan yang bisa menyebabkan hilangnya 3 tujuan utama pernikahan. Saya ulangi, bahwasanya batasan aib yang wajib disampaikan ketika proses ta'aruf adalah segala keadaan yang bisa menyebabkan hilangnya 3 tujuan utama nikah. Yang pertama adalah tujuannya apa? Mut'ah. Mut'ah itu adalah kenikmatan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah khidmah, yaitu pelayanan. Ya. Dan juga adalah injab. Injab itu artinya bisa melahirkan atau tidak mandul. Ya. Maka aib-aib yang berkaitan dengan ketiga hal ini perlu disampaikan kepada orang yang hendak melamar, yang ta'arufnya, sehingga apa? Menghindari munculnya permasalahan ketika sudah menikah nanti. Seperti apa? Seperti mungkin sudah diketahui adanya si ikhwan mandul atau si akhwat mandul. Ini mungkin sekarang kan sudah tahu ya, karena ilmu kedokteran yang sudah maju bisa diketahui. Maka ini harus apa? Dijelaskan secara terang-terangan biar tidak merasa ya istilahnya tertipu. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, perlu nggak Mas Mbak menceritakan masa lalu yang kelam? Mungkin setiap orang pernah merasakan masa lalu yang kelam, pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Yang namanya manusia itu tempatnya kesalahan. Perlu nggak kita ceritakan kepada calon pasangan kita ketika ta'aruf? Maka dalam kaidah ini, perlu nggak menceritakan masa lalu yang kelam? Maka kaidahnya adalah Islam menganjurkan agar masing-masing individu merahasiakan dosa dan kesalahannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asaba min hadhil qadurati syai'an falyastatir bisitrillah." Siapa yang tertimpa musibah maksiat, maka ya hendaklah ia menyembunyikannya.
Barang siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan, maksudnya adalah zina, hendaklah ia menyembunyikannya dengan kerahasiaan yang Allah berikan. Hadis Muwatta, ya, Muwatta Imam Malik. Bahkan Nabi melarang keras menceritakan perbuatan maksiat yang pernah dilakukan ketika sendirian. Karena menceritakan maksiat itu bisa menjadi sebab Allah nggak mengampuni, nggak memaafkan kesalahannya. Karena sebagian orang itu bangga menceritakan maksiatnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afan ilal mujahirun." Setiap umatku itu dimaafkan, diberi ampunan kecuali yang terang-terangan bermaksiat. Siapakah yang terang-terangan dalam bermaksiat? Wa inna minal ijhari ayyamal rajulu billaili amalan summa yusbihu wa qad satarahullah. Termasuk terang-terangan dalam maksiat adalah seseorang melakukan maksiat di malam hari, Allah tutupi sehingga gak ada yang tahu. Namun pada pagi harinya dia cerita-cerita ke teman-temannya, tadi malam saya minum, gitu ya, contohnya. Fayaqul ya fulan amiltul barihata kada wa kada. Wahai fulan, tadi malam saya melakukan perbuatan maksiat ini, maksiat itu. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Padahal malam harinya Allah telah tutupi maksiatnya, namun pada pagi harinya ia singkap tabir Allah yang menutupi maksiatnya. Seperti ini enggak diampuni. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Sehingga pertanyaannya, ya, seandainya, ya, afan ini ya, seandainya ada seorang laki-laki yang mungkin sudah tidak joko lagi istilahnya, seorang laki-laki yang pernah melakukan zina, semoga Allah melindungi kita semua, atau mungkin seorang akhwat yang sudah tidak perawan lagi, perlu nggak seperti ini diceritakan kepada calon pasangannya? Perlu nggak, Mas? Perlu nggak, Mbak? Syekh Shaleh Munajjid pernah menyampaikan tentang masalah ini. Amma bi khususi kitmani zawja wa ahliha lidhahabi baqaratiha. Terkhusus bagi seorang istri, ya, calon istri dan keluarga yang menutupi sebab hilang li baqaratiha, ya, lidhahabi baqaratiha, menutupi sebab hilangnya keperawanan, fahuwa ghairu mukhalifi syara'. Ini tidak menyelisihi syariat. Li'anna Allah yuhibbu sitra, karena Allah lebih menyukai orang yang merahasiakan aib. Wa yujazi khairan alaihi, dan Allah akan memberikan balasan pahala bagi siapa yang menutupi aib. Maka kata beliau, wala yalzamu zaujatu an tukhbira zaujaha bidhahabi baqaratiha. Maka seorang istri, ya, seorang calon istri tidak harus memberitahu calon suaminya tentang hilangnya keperawanannya.
In kanat qad faqadatha biwasbatin aw haidatin syadidah aw bizina tabat minhu. Jadi nggak perlu memberitahukan kepada calon suami tentang sebab hilang keperawanannya, baik itu hilang karena terjatuh, bisa mas, karena kecelakaan terjatuh, aw haidatin syadidah atau haid yang berat, bisa juga, ya. Au bizina tabat minhu, atau mungkin karena perbuatan zina yang pernah ia alami dan dia telah bertobat. Ya. Maka para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah, jadi tidak perlu ya sudah bertobat, seandainya itu ya pernah melakukan kesalahan, bertobat ya, dan itu insya Allah tidak menghalangi tujuan pernikahan. Memang Mbak Mas, yang perlu kita perhatikan, memang benar masa silam itu merupakan juga pertimbangan sebelum menentukan lanjut atau tidak. Oh, ini si calon ini ya punya masa silam seperti ini, memang itu pertimbangan sebelum melanjutkan lanjut atau tidak, ya. Kenapa? Pertama, jika calon suami bersedia menerima calon istri dengan semua latar belakangnya dan masing-masing itu sudah menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, ya, kemudian bisa dilanjutkan ke jenjang pernikahan, maka tugas selanjutnya yang penting sudah bertobat, sudah melakukan perbaikan, maka lupakan masa silam masing-masing dan jangan diungkit-ungkit. Namun ada juga calon suami yang keberatan menerima latar belakang calon istri, atau selalu dibayang-bayangi kesedihan, sehingga kepercayaan kepada calon istri belum tertanam, ya. Nanti kalau apa diulangi bagaimana? Okay. Maka apa Mas, Mbak, sangat disarankan ya kalau belum tertanam kepercayaan ya jangan dilanjutkan. Karena rumah tangga yang nanti diliputi kecurigaan, istilahnya tersandra itu ya, nggak tenang. Namun yang terpenting adalah ya di sini sudah bertobat ke arah yang lebih baik. Kemudian yang terakhir sebelum kita sesi tanya jawab adalah perlu nggak menceritakan penyakit? Perlu Mas? Perlu. Terutama penyakit yang di sini mempengaruhi keberlangsungan pernikahan. Mungkin ada penyakit gangguan kejiwaan. Perlu nggak Mas? Ada teman itu ya, teman lulusan Madinah itu nikah dengan adik temennya. Jadi punya temennya punya adik. Terus dia setuju saja. Ya karena mungkin temennya baik gitu ya. Setuju saja ya langsung nikah. Ternyata si akhwat ini punya kejiwaan yang guncang, gangguan kejiwaan. Akhirnya benar Mbak Mas, akhirnya apa? Pernikahannya tidak bertahan lama. Karena ya punya gangguan kejiwaan, mungkin nanti kayak istilahnya ya apa? Kesurupan. Ya. Maka di sini apa? Harus objektif dan apa? Menceritakan apa adanya. Apalagi penyakit lepra, penyakit apa? Lepra itu tahu ya? Penyakit kulit atau yang lainnya, penyakit kanker, ya. Biar nanti nggak kecewa ya suami ketika sudah ya nanti menikah. Ya.
terutama itu penyakit yang memang berbahaya, penyakit yang mungkin nggak bisa hilang, yang itu sangat mempengaruhi ya keberlangsungan pernikahan. Ini Mbak, Mas ya, berkaitan tentang apa? Fikih apa Mas? Fikih ta'aruf. Ternyata masih belum sampai mahar. Gak apa-apa ya Mas ya? Gak apa-apa kan, memang tadi judulnya kan juga di bawah, kamu pengen mahar apa? Bab ta'aruf itu kan ya, ta'aruf. Terus apa? Kemudian naudor, khitbah dan mahar. Gitu ya. Jadi mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Dan sebenarnya ini pengen masuk fikih naudor, tapi kata Mas Panitia sudah habis waktunya untuk sesi tanya jawab ya. Sehingga fikih naudor dan fikih khitbah dan juga mahar insya Allah kita pending untuk pertemuan berikutnya. Monggo jika ada yang perlu didiskusikan, kita persilahkan. Alhamdulillah telah kita dengarkan materi yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman dari Ustaz Habib ini. Baik jamaah sekalian, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Alhamdulillah ini sudah ada 3 pertanyaan masuk. Mungkin akan saya bacakan satu persatu begitu ya Ustaz. Untuk pertanyaan yang pertama, Ustaz, beberapa hari terakhir ada seorang ikhwan yang menarik perhatian saya. Sebelumnya saya sama sekali tidak tertarik kepada ikhwan itu. Hanya mengikuti Instagramnya karena setiap postingannya membawa pengaruh positif untuk saya. Yang saya tahu, dia lulusan Pondok Bogor, usianya lebih tua sedikit dari saya dan belum menikah. Rasanya bukan hanya sekedar tertarik, hanya saya punya keinginan untuk mengenal dia lebih dekat dengan tujuan pernikahan. Karena salah satu kriteria calon pasangan saya adalah ikhwan yang paham agama. Namun Ustaz, saya bingung ikhwan ini bertempat tinggal di luar Jawa. Pertanyaannya, apakah pantas seorang akhwat yang baru berhijrah dari kehidupan masa lalu yang kelam mengajak ta'aruf seorang ikhwan yang paham betul tentang agama? Dan bagaimana cara seorang akhwat memulai mengajak ta'aruf dengan keadaan yang berjauhan? Seperti itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, atau mungkin dijawab dulu atau langsung? Nanti khawatirnya lupa. Iya. Ya, Masya Allah, jazakillah khairan untuk Mbak yang bertanya. Ya, ketika kita melihat status lawan jenis, kemudian status tersebut membekas dalam hati kita, membawa perubahan pada diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Ini bagus dan ini positif. Namun Mbak, Mas, status saja itu tidaklah cukup. Karena yang namanya status itu tidak mewakili hakikat orang yang membuat status tersebut. Karena sekarang yang namanya membuat status itu bisa apa Mas, Mbak? Kopas. Bisa apa? Kopas. Jadi jangan sampai seseorang itu terperdaya atau tertipu dengan status seorang ikhwah atau akhwat. Ini bukan berarti suudzon, bukan berarti berburuk sangka, namun agar kita lebih selektif, lebih objektif, tidak menilai seseorang dari sekedar status saja. Gitu ya. Karena bisa jadi apa yang ia tuangkan dalam medsos itu tidak sesuai dengan realita. Namun apabila ternyata si ikhwan itu memang benar seorang pemuda yang taat, yang soleh, terutama akhlaknya bagus, maka tidak mengapa jika benar kita menggali informasi, ternyata ikhwannya Masya Allah seorang yang berilmu, yang taat, yang berakhlak baik, maka nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita mencari apa wasilah bagaimana ta'aruf dengan sang ikhwah. Namun kita mencari wasilah yang syar'i. Kira-kira siapa yang bisa menjembatani, menghubungkan ya ta'aruf tersebut. Jangan sampai ta'aruf berdua gitu saja. Karena nanti kalau ta'aruf berdua saling DM, saling
chat WA, karena nanti di situ banyak permainan setan yang mempermainkan perasaan nanti ya. Maka nanti ya cara ta'arufnya adalah ya kita bagaimana, siapa yang kira-kira bisa jadikan sarana atau wasilah yang menjembatani proses ta'aruf kita dengan ikhwah tersebut. Apakah ustadznya, apakah dia mungkin punya kakak perempuan atau punya adik perempuan, bisa. Dan apakah pantas sebagai seorang akhwat yang belum lama berhijrah ingin ta'aruf dengan ikhwah yang mungkin pondokan, yang mungkin paham ilmu agama ya, maka itu bukanlah suatu masalah, tidak jadi masalah. Karena mbak-mbak pun ya, ketika kita merasa belum lama hijrah, kita pun ingin pendamping yang soleh, yang taat, yang kuat ilmu agamanya, yang bisa membimbing hijrah kita untuk menjadi lebih bagus. Seorang pendamping hidup yang bisa menguatkan langkah hijrah kita, istiqomah dalam hijrah ya. Maka mbak tidak usah minder ya, yang penting kita sudah berusaha berhijrah untuk menjadi yang lebih baik. Yang bisa jadi ikhwah tersebut adalah bisa jadi itu yang mudah-mudahan ya, dalam artian kalau memang itu jodoh, maka semoga Allah mudahkan. Jadi bisa berdoa, jika memang ikhwah ini yang terbaik, yang bisa membimbing langkah hijrah saya, bisa istiqomah menjadi lebih baik, maka ya Allah, maka mudahkanlah ya bagaimana proses dengan ikhwah ini. Namun jika ternyata itu menurut ilmumu ya Allah, ikhwah ini kurang baik, maka ya palingkanlah, segera akhirilah. Biar ya biar tidak istilahnya tersandra perasaan-perasaannya. Gitu ya mbak ya. Mudah-mudahan jawaban ini ya istilahnya ya bisa memberikan sedikit saran atau masukan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Jazakumullah kepada Ustaz yang telah memberikan jawaban dari penanya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Ada salah seorang sahabat saya, mereka ta'aruf 1 bulan kemudian khitbah. Namun jarak antara khitbah ke akad itu 1 tahun. Karena ada satu dan hal lain yang mengharuskan mereka disuruh menunggu waktu 1 tahun oleh ibu dari si ikhwan ini. Apakah diperbolehkan hal seperti itu Ustaz? Sedang sahabat saya ini sudah dikhitbah oleh ikhwan tersebut dan disaksikan oleh 2 keluarga besar. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Jadi sudah dikhitbah, namun akadnya masih 1 tahun, gitu ya. Kalau memang ya ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, kita usahakan memang ketika sudah khitbah itu jangan terlalu lama dalam menentukan kapan akad nikahnya. Karena waktu yang sangat lama itu kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan di situ juga waktu yang terlalu lama itu pun kita membutuhkan kesabaran yang ekstra. Harus benar-benar menjaga diri. Ya jika seandainya itu memang karena kondisi keadaan yang mengharuskan pernikahan akadnya ditunda setahun lagi, ya tafadhal silahkan. Ya tidak apa-apa. Yang penting saling menjaga diri, jaga jarak, tidak pacaran. Ya, yang mudah-mudahan yang terpenting ketika menunggu dalam jangka setahun itu Itu harus harus bisa menjaga diri dan juga istilahnya harus jaga perasaan, dan mungkin nanti bisa galau atau gimana ya terlalu lama. Yang penting Mas sibukkan dengan hal-hal yang positif. Insya Allah 1 tahun itu tidak terasa lama. Karena ada yang mungkin 2 tahun ya, khitbahnya sekarang 2 tahun baru akad.
Jadi kembali ke pribadi masing-masing dan itu nggak masalah. Secara hukum syariat boleh. Dan nanti pada proses khitbah akan kita bahas bahwasannya khitbah itu tidak mengikat. Tidak apa mas? Mbak? Mengikat. Dalam artian ketika sudah di khitbah, boleh nggak masing-masing pasangan ini membatalkan? Boleh? Boleh. Lawang sudah nikah saja, terus apa? Terus pisah atau mungkin fasakh nggak jadi melanjutkan, itu saja karena jika ada alasan syar'i itu dibolehkan. Apalagi ini sekedar khitbah, belum mengikat. Kalau sudah diikat tuh ya namanya tadi akad nikah. Jadi kalau kita sudah menerima, yang penting berdoa, bersabar, ya, sibuk dengan hal yang positif, tetap jaga diri, saling mendoakan untuk yang terbaik. Jadi secara hukum boleh. Namun apa? Ya harus bersabar. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, mungkin sebelum kita akhiri sesi tanya jawab, mungkin kami beri kesempatan kepada teman-teman ikhwan, jemaah ikhwan yang mau bertanya, monggo. Monggo mas, bisa maju di depan untuk menyampaikan pertanyaan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, apakah boleh menikah dengan pasangan yang berbeda manhaj? Contohnya saja si pasangan masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak didasari dengan dalil Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat. Terima kasih. Ya. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, maka jawabannya bagaimana? Secara asal di dalam menentukan pasangan yang akan kita di situ menjalin rumah tangga, bahtera rumah tangga, kalau kita berbicara tentang ideal, maka kita usahakan mencari pasangan yang akidahnya lurus, yang manhajnya lurus, ya, yang amalannya sesuai dengan sunnah Nabi, ya, yang akhlaknya bagus, itu yang ideal. Namun kalau secara hukum, ya selama itu muslimah yang secara asal sebenarnya dia taat sholat 5 waktu, kemudian yang menjalankan kewajiban-kewajiban, maka secara hukum syariat boleh. Namun apa? Dianjurkan, ya, diusahakan yang seakidah, dalam artian akidahnya lurus, kemudian manhajnya lurus, dan juga akhlaknya bagus. Karena kita mungkin ya ketika menikah nanti nggak ingin nanti banyak mungkin perselisihan, banyak berbeda pendapat, nanti tiap hari debat terus itu ya. Ya. Tapi secara hukum nggak apa-apa, ya boleh, masih sama-sama muslim ya, muslim dan muslimah itu hukumnya boleh. Yang tidak boleh adalah menikahi orang musyrik, itu ya, orang musyrik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakumullah kepada Ustaz yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan jamaah. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan memasuki waktu maghrib ya jamaah sekalian, mungkin untuk kajian tidak akhiri sampai di sini. Sebenarnya ini masih banyak sekali pertanyaan yang belum kami sampaikan. Nanti insya Allah di lain kesempatan akan kita sampaikan kembali. Nah,
Baik, jazakumullah kepada jemaah sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kajian inspirasi pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, semoga apa yang kita dengarkan dari Ustadz ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal untuk kita ke depannya. Marilah kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah kepada jemaah sekalian. Kami selaku panitia mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Bila bisa berkah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pengumuman bagi jemaah dengan pertanyaan